Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Dwi Febrianti, asal UPBJJ UT Majene, dengan nomor induk mahasiswa 0442321133. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 dasar-dasar penyuluhan pertanian dengan tutor pengampu Resya Nurdiawati SPMP. Untuk pertanyaan pertama, mengapa kita perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Nah, kita perlu mempelajari sejarah penyuluhan itu agar kita bisa memahami bagaimana proses penyuluhan berkembang dari waktu ke waktu, termasuk pendekatan, metode, dan juga tantangan yang dihadapi di masa lalu. Jadi dengan memahami sejarahnya, kita bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan di masa lalu, sehingga kedepannya kita bisa merancang program penyuluhan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, contohnya pada awal penyuluhan di Indonesia itu bersifat top down atau satu arah. Namun, seiring perkembangan waktu, penyuluhan ini bersifat partisipatif, di mana masyarakat lebih banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, selain itu juga sejarah penyuluhan ini menunjukkan peran penting penyuluh sebagai agen perubahan dalam pembangunan, terutama perubahan pembangunan dalam bidang pertanian dan pedesaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa tujuan dan peran penyuluhan. Nah, tujuan dari penyuluhan itu seperti misalnya petani bisa lebih paham, terampil, dan juga percaya diri dalam mengembangkan usahanya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, disinilah peran dari penyuluhan, yaitu yang pertama sebagai pendidik yang memberikan informasi kepada petani dan masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dan petani. Dan kemudian yang ketiga itu sebagai motivator agar petani atau masyarakat itu mau berubah dan mau mencoba inovasi-inovasi baru dalam pertanian. Baik, pertanyaan terakhir yaitu apa perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan. Nah, untuk falsafah penyuluhan itu adalah keyakinan dasar atau pandangan hidup yang menjadi landasan etika dan moral yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Sedangkan prinsip penyuluhan adalah pedoman atau aturan pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Nah, jika diilustrasikan, falsafah ini kan keyakinan dasar. Jadi misalnya kita percaya bahwa orang mau belajar dan berubah jika diberi kesempatan. Nah, sedangkan untuk prinsip penyuluhan itu adalah aturan mainnya dalam kegiatan penyuluhan. Jadi contohnya penyuluhan harus dilakukan secara sukarela, menghargai pendapat masyarakat, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Baik, sekian jawaban dari pertanyaan dalam video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.